Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bahas tentang ini. Saya pikir ini adalah penghinaan yang sangat luar biasa. Luar biasa. Dan hal ini tidak bisa dibiarkan. Karena kita semua tahu bahwa Pak Prabowo, presiden kita, adalah pemimpin negara yang paling berkeinginan untuk kemerdekaan Palestina. Muslim leader against Muslim leader. We see Libya, Muslim leader against Muslim leader. We see Yemen, Muslim leader against Muslim leader. When will this end? How can we help the Palestinians if we quarrel among ourselves? I'm sorry I have to say this, because I attend so many of the summits and all we do is give declarations of support. The Muslim countries realize what is happening. We are not being respected. They do not care about our voice. Once again, I say they do not care about our voice. Human rights is not for Muslim people. This is the reality. This is very sad. Let us do what we can, but let us face reality and let us be honest with ourselves. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa dilihat, Presiden Indonesia, Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, berani menegur langsung di depan matanya pemimpin Sudan, pemimpin Libya, pemimpin Yaman, dan pemimpin negara-negara Arab lainnya. Langsung dituding di depan hidungnya. Kenapa kita harus bertikai? Kenapa kita nggak bersatu untuk membantu Palestina? Ada pemimpin Malaysia yang berani? Ada? Tidak ada. Tidak ada yang berani. Tidak ada pemimpin Malaysia yang punya karisma sehebat pemimpin-pemimpin Indonesia. Dulu, pertama kali pecah pertempuran Rusia dan Ukraina, siapa yang pertama kali datang? Presiden Joko Widodo datang ke Ukraina, kemudian datang ke Rusia. Itu menunjukkan betapa hebatnya Indonesia. Lah kok muncul foto seperti ini? Punya akal nggak yang buat ini? Padahal kita semua yakin bahwa tipe M, Melayu Malaysia, itu adalah tipe manusia rasis. Tipe manusia yang paling tidak tahu diri. Tipe manusia yang bodoh tapi sok pintar. Yang miskin tapi sok kaya. Yang kotor hatinya, kotor pikirannya, tapi sok suci. Itulah tipe M Malaysia. Itulah Melayu Malaysia. Dan saya tidak akan tarik ucapan saya. Dan saya tidak akan meminta maaf kepada siapapun di Malaysia sana jika yang membuat gambar ini tidak meminta maaf pada pemerintah Indonesia, kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami tidak terima pemimpin kami, presiden kami diperlakukan seperti ini. Kepada Pak Hermono, kepada Bapak Duta Besar, mohon tanggapannya Pak. Karena bukan cuma saya yang merasa terhina, bukan cuma saya yang merespon melalui video secara langsung. Jutaan warga Indonesia merasa terhina dan puluhan influencer, tiktokers, dan semua yang aktif di media sosial juga menanggapi hal ini. Kepada Pak Prabowo, Anda adalah seorang yang kami hormati, seorang negarawan, seseorang yang berpikiran waras, sangat-sangat waras, sehingga mungkin Bapak tidak marah dibeginikan. Tapi kami marah, Pak. Kami marah. Kalau untuk melawan tentara-tentara Malaysia itu, nggak usah pala kirim tentara juga, Pak. Izinkan aja kami masyarakat Indonesia, orang-orang sipil ini berangkat ke Malaysia sana, mati semua itu kami buat. Habis itu kami gulung semua.
Bancinya semua yang di Malaysia itu. Lihat aja tentara-tentaranya. Lihat aja. Aduh, kecil, kecil Pak. Kita ada di urutan ke-13 dunia di Global Firepower. Kekuatan militer kita urutan ke-13 di dunia. Kalian Malaysia, kalian hanya urutan ke-42 dunia. Kalian masih di bawah Vietnam, masih di bawah Thailand, di bawah Singapura, di bawah Myanmar, di bawah Filipina. Nggak ada apa-apanya kalian. Kecil kalian, kecil. Kalau kami mau, selesai itu Malaysia, selesai. Kalian yang luar biasa. Bodoh tapi sok pintar, kaya. Miskin tapi sok kaya, hatinya kotor tapi sok suci. Kalian hebat karena ada orang-orang Cina di situ, karena ada orang-orang India di situ. Kalau hanya mengandalkan Melayu Malaysia, bullshit. Sepak bola dari semua benua datang untuk membela Malaysia. Apa? Bulu tangkis. Ya lihat kalian sendirilah siapa yang jadi juara di bulu tangkis itu. Siapa yang mewakili Malaysia di bulu tangkis itu. Basket, lihat sendiri siapa yang mewakili Malaysia di basket. Apa hebatnya kalian Melayu Malaysia? Besar cakap, kebanyakan omong. Kalau Indonesia mau, kalau kami seperti kalian otaknya, udah selesai kalian dari dulu. Selesai kalian dari dulu. Tapi karena masih berbaik hati, karena kami merasa kalian itu satu ras, walaupun kami tidak mau disebut serumpun, tapi karena kalian memang satu ras dengan kami, ya oke lah. Tapi seandainya suatu hari nanti Indonesia mendapatkan pemimpin yang garang, pemimpin yang memang mau kalian binasa, sekejap bagi Indonesia untuk membinasakan Malaysia. Sekejap. Walaupun saya nggak minta itu, saya nggak harapkan itu. Tapi jika memang itu harus terjadi, sekejap Malaysia akan binasa, sekejap dibuat Indonesia. Tidak sulit bagi Indonesia untuk melenyapkan Malaysia. Jika itu harus terjadi. Jadi, jangan pancing-pancing kami. Kami tumbuh dengan sikap patriotik yang luar biasa tinggi. Tidak akan mampu kalian mengimbangi sikap patriotik dan nasionalisme kami. Dengar suara tentara Indonesia aja, tentara Malaysia akan lari tunggang langgang. Nggak usah cerita. Nggak usah perlu ditembakkan satu peluru. Dengar suaranya aja, tentara Malaysia akan lari tunggang langgang. Kok nggak percaya? Coba tes. Silahkan tantang kami, coba tes. Biar terjadi. Kalau memang mau kalian, kalau memang mau menghina kalian, coba tes. Kok sesuka hatinya aja membuat foto presiden kami, pemimpin kami berbalut bendera Israel, berkerudung pula seperti perempuan. Kalian yang banci, Melayu Malaysia banci. Nggak ada itu. Kalau ada di tempat saya sekarang ini selesai saya buat. Mohon maaf. Banci. Melayu Malaysia banci. Kalau coba tes kami negara besar. Kami punya peralatan militer yang luar biasa. Nggak akan bisa kalian menandinginya. Tidak akan bisa kalian menandingi kekuatan militer kami. Tidak akan bisa. Tapi sombong kalian itu. Makanya kalau memang nggak percaya sama apa yang saya ucapkan ini, dicoba tes. Tapi bagaimanapun kami bangsa besar.
Jadi kami seperti orang yang besar melihat orang yang kecil. Nah, karena kami waras, jadi Allah kecil aja kok ngapain diladeni. Nah, seperti itulah cara berpikir Indonesia. Karena Malaysia itu kecil, lah ngapain diladeni. Walaupun kami tahu sebenarnya kalian itu bodoh tapi sok kaya, bodoh tapi sok pintar, miskin tapi sok kaya. Tuh. Kami tahu bahwa Melayu Malaysia itu bodoh tapi sok pintar, miskin tapi sok kaya. Karena yang pintar itu siapa? Ya Cina dan India. Yang kaya itu siapa? Ya Cina dan India. Melayunya ya hanya duduk di bawah raja. Sebagian kecil aja Melayu-Melayu itu yang kaya. Terutama ya yang raja-rajanya. Dan memang dipelihara, feodalisme itu masih dipelihara di sana. Masih harus takut pada raja. Tidak seperti kita di Indonesia, tidak seperti kami di Indonesia ini. Kami ya hormat pada pemimpin. Tapi apakah kami benar-benar takut? Ya enggak juga, karena kami punya hak. Dan pemimpin kami juga tahu bahwa rakyatnya punya hak. Kami punya hak untuk berbicara kepada mereka. Kami punya hak untuk menyampaikan aspirasi kami. Dan mereka begitu juga. Mereka punya hak untuk menerima aspirasi kami. Dan mereka punya hak untuk menentukan apa yang terbaik buat negara ini. Dan kami percaya itu. Kami berikan kepercayaan kami kepada pemimpin kami untuk mengelola negara ini. Kalaupun kalian lihat pendapatan per kapita kalian lebih tinggi, Malaysia itu pendapatan per kapitanya lebih tinggi dari Indonesia, hei, kami 10 kali lipat kalian. Tidak mudah mengurus sebuah negara besar, tapi kemampuan beli, daya beli kami itu lebih tinggi dari kalian. Ya, semua orang tahu bahwa bahkan tiket kalian, tiket sepak bola yang murah itu aja kalian masih minta disubsidi gitu. Kami PSSI-nya kami mau sebutkan aja mau berapa harga tiket. Langsung habis itu. Kenapa? Karena daya beli kami tinggi. Sementara kalian masih membanggakan bahwa ringgit lebih tinggi dari rupiah. Hei, ringgit pun lebih tinggi dari yen. Apa rakyat Malaysia lebih makmur dari warga Jepang? Kan tentunya enggak. Bahkan Timor Leste itu lebih tinggi dari Malaysia. Karena mereka pakai dolar Amerika. Apakah rakyat Timor Leste lebih makmur dari Malaysia? Kan enggak juga. Berarti apa? Kurs itu bukan patokan. Yang jadi patokan adalah kemampuan rakyatnya untuk membeli barang-barang. Makanya saya katakan bahwa kami rakyat Indonesia itu lebih kaya dari Melayu Malaysia. Kalian boleh hina teman-teman kami, saudara-saudara kami yang kurang beruntung yang bekerja ke sana menjadi pekerja di konstruksi, di perkebunan sawit, bahkan menjadi pembantu di rumah kalian. Tapi itu hanya sebahagian kecil, tidak merepresentasikan Indonesia. Kalau itu yang kalian lihat bahwa itulah Indonesia, kalian salah besar. Silahkan datang kalian ke Indonesia ini dan lihat seperti apa kami. Kalian yang miskin, kalian Malaysia, Melayu Malaysia yang miskin. Kami mau beli ya suka hati kami, mau beli apa aja. Kami punya uang di sini untuk beli. Tidak seperti kalian yang hidup di atas hutang. Rumah hutang, mobil hutang, pendidikan hutang, semuanya hutang. Makanya saya bilang Melayu Malaysia itu miskin tapi sok kaya. Kami lebih bahagia karena hutang kami sedikit. Sementara Melayu Malaysia hutangnya banyak. Baru gajian udah habis untuk bayar hutang. Apa nikmatnya hidup seperti itu? Apa nikmatnya hidup seperti itu? Tapi banyak omong. Banyak omong. Kenapa banyak omong? Untuk menutupi kebodohannya. Untuk menutupi kemiskinannya. Melayu Malaysia banyak omong untuk menutupi kebodohan dan kemiskinannya. Oke. Saya tidak akan tarik semua ucapan-ucapan saya sebelum
pembuat gambar ini meminta maaf kepada pemerintah Indonesia, kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan silahkan pancing kami untuk meludahi kalian. Silahkan pancing kami untuk membuktikan seberapa hebat Indonesia. Walaupun saya nggak berharap, tapi seandainya itu terjadi, saya yakin Malaysia akan musnah. Saya gantian dengan Atok yang dulu yang pernah menyatakan bahwa Indonesia akan musnah jika 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 kapal selam nuklir Inggris datang ke Selat Malaka, katanya Indonesia akan musnah. Oke, kali ini akan saya balik, Malaysia yang akan musnah, dan kita lihat ada nggak negara yang mau membela Malaysia, karena saya yakin tidak ada. Bahkan Inggris pun belum tentu mau berkonfrontasi langsung dengan Indonesia hanya untuk sekedar membela Malaysia. Terlalu bodoh Inggris kalau mereka mau membela Malaysia dan berkonfrontasi dengan Indonesia. Negara sebesar ini, negara dengan sumber daya sebesar ini, tidak akan ada negara yang mau berkonfrontasi dengan negara sebesar ini. Tapi kalau Malaysia mau, kalau kalian jual, Indonesia pasti beli. Kalau Malaysia jual, Indonesia pasti beli. Oke, situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.